Belajar tentang mahram. Ini adalah mahram-mahram kita teman-teman ya. Mahram adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada yang mahramnya itu sifatnya sementara, ada yang sifatnya adalah selama-lamanya. Sampai bahkan ketika dia itu sudah cerai. Nah, siapa saja itu? Yang pertama adalah ibu, tentu saja ibu ya. Ibu ini tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, anaknya sampai kapanpun, sampai kapanpun. Nah, yang kedua adalah anak kandung, yang kedua adalah saudara kandung perempuan, bibi dari jalur ibu, yang kelima adalah bibi dari jalur ayah. Jadi bibi maksudnya adiknya ibu, adiknya ayah, ya kan? Itu adalah semuanya masuk pada mahram kita. Jadi tidak boleh menikah dengan kita. Selanjutnya adalah keponakan, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki, anak perempuan dari saudara kandung perempuan. Semuanya juga mahram kita. Keponakan ya, keponakan itu juga mahram kita atau seorang perempuan yang haram untuk kita nikahi. Lanjutnya adalah ibu rodok atau ibu sepersusuan. Jadi contohnya adalah ada seorang laki-laki yang dia itu waktu kecil ya, waktu kecilnya, waktu bayinya itu pernah disusui oleh seorang ibu ya, seorang ibu dengan 5 kali sedotan yang memuaskan. Maka seketika itu juga dia itu bersambung menjadi ibu rodok atau ibu sepersusuan. Karena bersambung menjadi ibu rodok, maka dia itu menjadi mahram kita, mahram seseorang laki-laki yang disusui oleh ibu tadi, ya kan? Maka selama-lamanya laki-laki tadi itu haram untuk menikahi ibu rodok ini. Meskipun dia itu bukan ibu kandung ya, hanya ibu yang menyusui, ibu sepersusuan. Seperti itu. Lanjutannya adalah saudara perempuan rodok. Ya, anak ibu ini tadi memiliki anak perempuan. Ibu ini memiliki anak perempuan. Maka anak perempuan ini juga itu haram untuk dinikahi oleh laki-laki atau anak laki-laki yang disusui oleh ibu ini tadi. Karena menjadi saudara sepersusuan. Kemudian anak dari anak rodok. Anak dari anak rodok. Nah, anaknya tadi juga anak dari ini tadi ya, ini seandainya pun anak perempuan juga haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang pernah disusui di waktu kecilnya oleh ibu rodok ini tadi. Lanjutannya adalah saudara perempuan dari ibu rodok. Nah, ini gara-gara ini saudara perempuan dari ini tadi juga haram untuk dinikahi oleh laki-laki tadi. Saudara perempuan dari saudara perempuan dari ayah rodok juga haram untuk dinikahi oleh laki-laki, anak laki-laki yang pernah disusui oleh ibu ini tadi. Lanjutannya adalah anak perempuan dari saudara ibu rodok, ya, sepersusuan. Kemudian anak perempuan dari saudara ayah rodok, ini tadi. Lanjutannya mertua. Nah, ini yang ketiga, yang selanjutnya adalah ini tadi kan dari jalur 1 sampai 7 ini adalah jalur jalur keturunan ya kan. Yang 8 sampai 14 ini adalah jalur sepersusuan. Yang ke-14, yang ketiga ini berarti ya. Kategori ketiga adalah 15 sampai 18 ini adalah jalur mahram dari jalur pernikahan. Yang pertama adalah mertua, teman-teman ya. Mertua, ibu dari sang istri. Ibu dari sang istri. Ini ketika setelah selesai melaksanakan ijab kabul, maksudnya ijab kabul itu sampai selesai itu, maka seketika itu juga yang namanya ibu dari sang istri ini menjadi mahram kita. Tidak boleh dinikahi oleh menantunya. Jadi kalau kemarin itu ada viral menantu menikahi menikahi mertuanya, itu dari sisi pandang ini tidak boleh, hukumnya haram. Lanjutannya adalah anak tiri, anak istri. Ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, punya anak perempuan. Ya kan, punya anak perempuan. Ketika seorang laki-laki tadi sudah menjima, sudah bersetubuh dengan ibunya si anak tiri tadi, ya kan?
maka ketika itu juga anak tiri ini menjadi mahramnya si laki-laki. Artinya tidak ada pilihan lagi dia untuk menikahi anak ini. Padahal sebelum si ibunya anak tiri ini dijima atau disetubuhi oleh laki-laki tadi, itu masih ada dua pilihan teman-teman ya. Masih ada dua pilihan. Dia ketika menceraikan ibunya, dia boleh menikahi anaknya. Itu selama belum dijima. Tapi ketika sudah dijima, maka tidak ada pilihan itu. Ibu tiri, nah istrinya bapak, itu juga termasuk mahram kita. Selamanya tidak boleh dinikahi. Lanjutannya adalah menantu, istrinya anak. Nah, menantu ini juga mahram kita, sifatnya juga selama-lamanya. Contohnya menantu ini ya. Menantu umpamanya menantu ini sudah cerai dengan anak. Kan sudah cerai dengan anak. Maka walaupun sudah cerai karena sifatnya adalah mu'abbad selama-lamanya, maka seketika itu juga dia tetap menjadi mahram kita. Artinya tetap tidak boleh dinikahi. Nah, yang ke-19 dan 20, saudara perempuan istri, bibi dari istri, ini adalah mahram yang sementara atau ghairu ta'bid. Yang ketika salah satunya itu sudah meninggal atau sudah diceraikan, maka boleh dinikahi. Tapi ketika saudara masih dalam status nikah resmi, ya kan, sudah status nikah yang masih berlangsung, maka kedua orang ini, saudara perempuan istri, bibinya istri, ini statusnya masih mahram. Contohnya gini, ada dua orang perempuan. Yang perempuan pertama itu dinikahi oleh si A. Maka adiknya si A ini selama pernikahan masih berlangsung, itu namanya masih mahram. Gitu ya. Termasuk bibinya juga, ini masih mahram, bibinya si perempuan yang dinikahi oleh si A tadi. Tapi ketika si A ini menceraikan istrinya, maka ketika itu juga saudara perempuan dari istrinya si A tadi, kemudian bibinya istrinya si A tadi itu menjadi tidak mahram lagi karena sudah terjadi perceraian. Nah, lanjutannya, karena ini adalah mahram-mahramnya teman-teman ya. Lah mahram ini itu ada akibat hukumnya. Pertama adalah dia itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan. Walaupun tanpa ada aling-aling. Walaupun tanpa ada penghalang. Seperti itu ya. Contohnya seorang anak menyentuh ibu kandungnya sendiri atau anak kandungnya sendiri. Dan ini sampai terakhir ini ya. Sampai yang ini. Itu tidak membatalkan wudhu. Selagi itu adalah yang disentuh adalah mahramnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sampai sini sudah dipahami ya tentang mahram kita. Jadi istilah mahram sama muhrim itu beda. Kalau mahram itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang ihram atau sedang haji. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.